Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa? Luar biasa. Tetap anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini suasana yang agak berbeda. Kita tidak boleh larut dalam duka. Karena kita tahu Bapak Gembala kita sudah dipanggil oleh Bapa yang di surga. Sebagai orang tua kita, sebagai opa kita, sebagai bapak kita tetap mengucap terima kasih atas semua pimpinan, atas semua anugerah iman yang diberikan kepada kita. Kita mengucap syukur bahwa Bapak Swedi saat ini sudah bersama Bapa di surga. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Walaupun pagi hari ini kami ibadah dalam keadaan yang berbeda Tuhan, namun kami tetap percaya Yesus, anugerah-Mu melimpah atas kami. Janji-Mu di dalam hidup kami Tuhan selalu ajaib Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang di tempat ini, mempersiapkan hati kita untuk kita datang pada Tuhan. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pagi hari ini dengan sukacita. Mari kita ambil bagian di dalam pelayanan ini. Amin. Haleluya Yesus. Bila urapan kuasa Roh Kudus menghampiri setiap kami yang ada di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu di dalamku. amin Yesus. Ini janji firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan lagu ini dengan iman kita di hadapan Tuhan. Engkaulah perisaiku saat pada hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenanglah jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai, haleluya, dengan kekuatan yang Kau berikan.
kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Katakan sekali lagi, ku kan berdiri di tengah badai. Amin, haleluya Yesus. Kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan, Kau menopang dalam hidup kami, Kaulah kekuatan jiwa kami Yesus. Haleluya. Ini iman percaya kami Tuhan, Kau akan menopang di dalam setiap kami. Biarlah pada hidup itu tetap berlalu dalam hidup kami Tuhan. Satu percaya bahwa kuasa-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita sembah, mari kita agungkan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Glory hanya bagi-Mu. Benar Tuhan, kami tahu Tuhan, badai hidup yang ada di dalam hidup kami tak seberat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami percaya kekuatan yang baru di dalam hidup kami itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu ajaib kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbanan-Mu sungguh luar biasa di atas kayu salib, tak sebanding dengan badai hidup yang kami alami saat ini Bapa. Kami percaya janji-Mu yang ajaib Tuhan selalu Kau nyatakan buat kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuduskan kami Bapa, layakkan kami Tuhan. Baik yang kami melayani, bahkan seluruh jemaat-Mu yang ikut dalam ibadah, baik secara online ya Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada mengikuti ibadah ini, kami percaya kami dapat diurapi oleh kuasa Tuhan. Kami dapat dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Kami dapat sukacita melalui pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika hari ini kami dapat memuliakan nama-Mu, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini dan kami serahkan dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Biarlah Engkau terus Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan dulu. Haleluya, luar biasa. Bapak Ibu, kita tidak boleh larut dalam duka. Kita percaya Bapak Gembala sudah bersama Bapak di surga. Dan pagi hari ini kita mau datang memuji, memuliakan Tuhan. Kita lupakan duka kita. Kita mau meningkatkan imun kita, juga meningkatkan iman kita, iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Oh betapa indahnya, haleluya. Karena di sanalah kalau iman kita bersatu, Tuhan Yesus akan mencurahkan berkat-berkat pada orang-orang yang benar. Haleluya. Yes. Ayo kita bersama-sama puji Tuhan pagi hari ini. Lalu pujian kita boleh dibolehkan. Betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya, oh haleluya. Saudara seiman hidup dalam kesatuan. Katakan oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Ungkapan di kepala dan ketakutan cobanya mengalir ke bukit Sion. Di sana diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh haleluya. Betapa indahnya, amin. Dan betapa eloknya, oh haleluya.
betapa indahnya, oh betapa indahnya, amin. Oh betapa indahnya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Betapa indahnya kalau kita dalam kesatuan di dalam iman. Haleluya. Kita percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan mau melawat kita. Tuhan mau mengurapi kita. Tuhan melihat setiap hati kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kita tahu Tuhan, kalau kami tidak bersama-sama dengan Engkau, kami akan jatuh Tuhan. Pagi hari ini ajar kami Tuhan, tetap bersama dengan Engkau Tuhan. Tetap berharap kepadamu Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita lembutkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita untuk diurapi oleh kuasa-Nya Tuhan. Haleluya Yesus. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Iman ini, pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku ada di jiwaku adalah bersamamu. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan yang daripadamu lah Tuhan yang kami andalkan Tuhan. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Tuhan, bersama
penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami datang menghampiri tatamu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan kami merasa kuat. Hanya bersama-Mu Tuhan Yesus kami merasa aman. Kami boleh bersyukur pada sore hari ini, pada pagi hari ini, oleh semua anugerah-Mu yang begitu ajaib buat kami Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan duduk diam di dalam bait-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari singkapkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kami Bapa. Kami percayakan urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun atas hamba-Mu. Dan pada pagi hari ini jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan Tuhan, kuasa-kuasa yang tidak suka untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami menyatukan hati kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menolak, menghancurkan dan mengusir keluar dari ruangan. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus-Mu menilik setiap hati kami, mengurapi setiap hamba-Mu, mengurapi setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau melawat Tuhan, keluarga lepas keluarga Tuhan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan hamba-Mu, otoritas surgawi, mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang dibentangkan pada pagi hari ini Tuhan bisa berakar, berbuah di dalam setiap pribadi kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ini permohonan kami. Semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di bulan Juli ini temanya yaitu tentang pengampunan di bulan Juli ini. Dan hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul kuasa pengampunan. Kuasa pengampunan. Pengampunan adalah pengorbanan yang mengandung anugerah pembebasan yang besar. Pengampunan bisa menyambung kembali tali kasih yang putus, memperbaiki hubungan yang rusak, bahkan sanggup membebaskan seseorang dari hukuman mati. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa pengampunan adalah pengorbanan yang mengandung anugerah pembebasan yang besar. Pengampunan bisa menyambung kembali tali kasih yang putus, yang mungkin dulu kita punya musuh, yang dulu mungkin kita pernah sakit hati dengan orang yang terdekat dengan kita. Tapi ketika kita melepaskan roh pengampunan, dikatakan bahwa pengampunan itu untuk menyambung kembali tali yang putus, kasih yang putus, memperbaiki hubungan yang rusak, bahkan sanggup membebaskan seseorang dari hukuman mati. Ketika orang mungkin ketika dia memiliki satu kesalahan, dan ketika dia divonis akan dihukum, mungkin dihukum dipenjarakan berapa tahun, atau mungkin dia harus mengalami hukuman mati. Tapi karena belas kasihannya dan akhirnya ada satu pengampunan dan orang itu bisa dibebaskan dari hukuman mati. Karena apa? Karena ada pengampunan. Pagi hari ini kita akan belajar bahwa memang sulit untuk kita bisa mengampuni, apalagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin kadang-kadang kita sudah menyakiti suami kita, anak-anak kita, atau mungkin sebaliknya. Tapi mari hari ini kita akan belajar bahwa
pengampunan yang daripada Tuhan itu Tuhan berikan. Tuhan memiliki kasih yang luar biasa, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa syarat, kasih agape itu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Semua orang tahu bahwa pengampunan adalah sifat mulia. Lebih dari itu, sebagai pengikut Kristus, kita mengerti bahwa mengampuni sangat berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, bahkan Dia rela memberikan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Yang harusnya kita dihukum mati, yang harusnya kita menerima penghukuman, tapi karena kasih yang daripada Tuhan, akhirnya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Di dalam Matius pasalnya yang ke-6, di dalam doa Bapa kami, di situ dikatakan bahwa ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mengucapkan doa Bapa kami, kalau setiap akhir dari ibadah, Ibu Gembala atau Bapak Gembala sering mengatakan, mari kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Di situ dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi bahwa pengampunan yang daripada Tuhan itu diberikan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di dalam kitab Matius dikatakan bahwa kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Jadi pengampunan itu sangat dan harus kita lakukan. Itu suatu perintah, bukan pilihan. Aku gak mau mengampuni orang itu, aku tidak mau mengasihi orang itu. Kalau kita tidak bisa mengampuni, berkat Tuhan tidak akan tercurah di dalam setiap hidup kita. Ada seorang ibu yang bernama Ibu Karina. Ketika ia difitnah dan harus menjalani investigasi untuk sebuah tuduhan yang tidak pernah dilakukannya, sedangkan dia tidak pernah melakukan, sesungguhnya Ibu Karina ini dia bisa balas dendam loh. Dia bisa balik tuntut kepada orang itu. Ketika dia difitnah, ketika dia dituduh melakukan hal ini, dituduh berbohong dan lain sebagainya, istilahnya mencemarkan nama baik, Ibu Karina ini dia bisa tuntut balik orang itu. Bahkan suaminya, anak-anaknya mengatakan, mama harus tuntut balik karena ini tidak benar gitu kan, karena sudah mencemarkan nama baik kita. Tapi apa yang dilakukan oleh Ibu Karina ini, dia tidak menuntut balas, justru dia mengampuni orang itu. Ya karena dia mengatakan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi sebenarnya Ibu Karina ini dia memiliki satu kekuatan dan kesempatan untuk membalas dan berbalik menuntut demi memperoleh keadilan. Tetapi ia tidak melakukannya, tidak menggunakan kekuatan itu. Ia memilih untuk mengampuni dan menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengampuni itu sama seperti seorang yang dengan sengaja tidak menggunakan tangannya untuk membalas memukul saat dipukul, dan itu tidak mudah. Makanya firman Tuhan mengajarkan kalau ada orang yang memukul pipi kirimu berikan pipi kananmu. Maksudnya apa? Ada satu pengampunan. Kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita mengampuni sesama kita. Kalau berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita, mari kita akan belajar untuk mengampuni. Memang ini sulit, memang ini susah, tapi ada satu proses. Kita minta pertolongan yang daripada Tuhan, dan Tuhan akan memampukan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21. Di situ tentang kasih yang tidak pura-pura, yang mengasihi, yang mengampuni. Ya, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian kita menumpukan bara api di
kepalanya. Ya, jadi ketika ada orang yang mungkin benci dengan kita, mengecewakan kita, kita ampuni dia. Orang itu pasti akan malu sendiri dan dia akan mengatakan, oh ternyata orang Kristen itu punya sifat mengampuni ya. Ternyata dia tidak ingat-ingat lagi kesalahan saya ya. Bahkan ketika saya jahat sama dia, justru dia malah memberkati saya. Justru dia malah memberikan apa yang dia punya buat saya. Otomatis orang itu akan malu. Dan dia justru akan kembali berbuat baik kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus saja ketika dia disiksa, ketika dia akan disalibkan, dalam keadaan kesakitan, kepalanya dikasih mahkota duri, tangannya disalib, dan lain sebagainya. Tuhan tidak mengatakan yang lain, tapi Tuhan mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kita belajar seperti Tuhan Yesus yang bisa mengampuni. Ya, kita akan belajar dari Tuhan Yesus ini. Ada satu teladan yang Tuhan Yesus berikan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa ketika kita mengalami kekecewaan, kepahitan, dendam, mungkin kita kesal dengan seseorang, mari lepaskan pengampunan itu. Ya, dan berkat Tuhan akan dicurahkan dalam setiap hidup kita. Kita akan lihat di dalam Alkitab bahwa tokoh-tokoh di dalam Alkitab bagaimana dia berhasil untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti dia. Salah satunya adalah saudara-saudara Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf ini dia tidak suka dengan Yusuf dan dia memiliki hal bagaimana caranya untuk melenyapkan Yusuf gitu kan. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dia dijual, nggak sampai situ dia difitnah, akhirnya dia happy endingnya akhirnya dia jadi penguasa di Mesir. Tapi Yusuf ini dia mengalami satu proses bahwa bagaimana saudara-saudaranya ini dia tidak suka kepada Yusuf, karena saudara-saudaranya berpikir bahwa Yusuf ini adalah anak kesayangannya Yakub. Karena Yusuf ini selalu dikasih oleh Yakub, diberikan baju yang bagus dan lain sebagainya. Dan saudara-saudaranya ini merasa kesal, benci, iri hati gitu kan. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21, di situ bahwa ketika mereka mengalami satu kelaparan dan saudara-saudaranya pergi ke Mesir, gitu kan. Kalau di dalam ayat sebelumnya Yusuf itu tahu bahwa oh itu saudaraku datang, dan Yusuf mengatakan aku adalah Yusuf yang kamu buang itu. Dan saudara-saudaranya ini dia punya prinsip bahwa aduh nanti kalau bapak udah meninggal, bapak udah mati, jangan-jangan Yusuf akan balas dendam gitu kan. Akhirnya mereka cari cara, dia berbohong gitu kan. Dan akhirnya kakaknya bilang, ada salah satu kakaknya yang mengatakan, bapak dulu berpesan sebelum bapak meninggal, kamu harus ampuni kita saudara-saudaramu gitu kan. Dan apa yang dilakukan oleh Yusuf? Apakah Yusuf dendam? Apakah Yusuf balas dendam? Enggak. Kita akan lihat dulu di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-21. Ya, kita akan lihat. Di situ dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ini yang dikatakan oleh Yusuf. Walaupun Yusuf sudah dibenci, sudah disakiti, tapi Yusuf mengatakan, memang kamu mereka-rekakan yang jahat sama aku, tapi lihat bahwa aku mendahului kamu itu untuk apa? Untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Coba kalau Yusuf tidak ada di Mesir, mungkin keluarga Yakub akan mati kelaparan. Tapi Yusuf mengatakan bahwa kamu memang mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Terus ayatnya yang ke-21 tadi dikatakan bahwa jangan takut, aku nanti yang akan memberi kamu makan anak-anakmu, cucumu, bahkan keluarga besarmu. Kalau saya bahasakan
keluargamu itu nanti akan saya tanggung, akan saya kasih makan semuanya. Itu hal yang sangat luar biasa. Ada satu pengampunan. Karena apa? Karena Yusuf dipenuhi oleh kasih yang daripada Tuhan. Karena Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Ya, jadi dikatakan di sini bahwa bagaimana Yusuf melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya walaupun saudara-saudaranya sudah membenci dia, gitu kan. Tapi ada satu pengampunan, melepaskan pengampunan, karena Yusuf tidak mau berkat Tuhan itu akan terhambat. Yusuf tidak mau Tuhan itu tidak akan menyertai dia lagi. Makanya dia melepaskan roh pengampunan kepada saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya ini diampuni oleh Yusuf ini. Dan akhirnya di dalam ayat yang selanjutnya, di situ akhirnya Yusuf meninggal, dan saudara-saudaranya kalau di dalam kitab Keluaran, dia akhirnya menjadi budak di Mesir. Ada satu pengampunan. Ya, jadi pada hari ini, pada pagi hari ini, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Terus yang tokoh yang kedua siapa? Yaitu Yakub dan Esau. Ketika Ishak akan memberkati Esau, Esau ini akan diberikan hak kesulungannya, tapi Yakub menipu. Makanya arti nama Yakub itu penipu. Karena apa? Karena dia sudah menipu ayahnya. Dia ngikutin caranya si Esau. Si Esau itu di sininya ada bulunya gitu kan. Apalagi dia dapat dukungan dari ibunya. Ibunya bilang, udah kamu datang, kamu masak, karena bapakmu itu suka masakan kakakmu. Sekarang kamu ambil daging, kamu masak dan berikan kepada bapakmu, gitu kan. Dan akhirnya Yakub melakukan apa yang diperintahkan oleh ibunya. Dan akhirnya dia tangannya dikasih bulu di sini. Jadi waktu Ishak melihat, dipikir Ishak itu adalah Esau, karena dikatakan di situ bahwa Esau itu sudah tua dan matanya sudah tidak melihat lagi antara itu Yakub atau Esau. Dan akhirnya hak kesulungan itu yang harusnya jatuh kepada Esau akhirnya jatuh kepada Yakub. Dan akhirnya Esau merasa marah, dia kesal, dan akhirnya Esau pergi. Yakub pun pergi. Kalau kita lihat, Yakub sempat bekerja di rumah Laban dan seterusnya. Dan akhirnya berapa tahun kemudian mereka kembali. Kalau dilihat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-33, ayatnya yang ke-4. Ketika Esau dan Yakub ini mereka bertemu kembali, di situ dikatakan, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya lah dia, dipeluklah lehernya dan ciciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Mereka berpelukan, mereka mengampuni satu dengan yang lain. Bahkan mereka sudah lupa dengan apa yang sudah mereka lakukan. Ya, dan akhirnya pengampunan itu terjadi bagi kehidupan mereka, kakak adik ini. Akhirnya berkat Tuhan pun dicurahkan di dalam setiap kehidupan mereka. Pergumulan dalam mengampuni adalah hal nyata dalam hidup sehari-hari. Tak seorang pun kebal terhadap rasa marah, kecewa, dan tersakiti. Itu wajar karena kita masih ada dalam dunia ini. Kadang kita pernah kecewa, kadang kita pernah dikecewakan. Bahkan sengaja atau tidak sengaja, kadang seseorang melukai dan merugikan kita. Bahkan sebaliknya, kita kadang juga bisa mengecewakan orang lain, membuat orang lain menjadi sakit hati karena mungkin tingkah laku kita, mungkin perkataan kita, dan mungkin yang lainnya. Dan mungkin akhirnya orang itu ketika melihat kita bukan menjadi berkat tetapi menjadi batu sandungan. Ya, jadi sengaja atau tidak sengaja kadang kita disakiti oleh orang itu. Bahkan sebaliknya, mungkin kita juga pernah menyakiti orang itu, ya. Walaupun banyak orang tahu bahwa pengampunan adalah sebuah keharusan, namun sulit untuk dilakukan. Justru karena itulah pengampunan mahal harganya. Tiada yang bisa melakukannya kecuali dimampukan oleh kekuatan yang melampaui dirinya, yaitu kasih. Kalau orang memiliki kasih,
pasti pengampunan itu akan ada dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, kasih membawa pengampunan. Bapa mengorbankan putranya yang tunggal, Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ya, kasih membawa pengampunan. Mau dan dikatakan mau atau tidak mau, Tuhan lakukan itu, Bapa lakukan itu karena Bapa mengasihi kita. Bapa tidak mau kalau kita ini akan binasa. Makanya Bapa ini dia mengirimkan anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia, mati, menebus dosa kita. Tuhan bukan memiliki kasih, tetapi Tuhan adalah kasih itu sendiri. Kita tidak akan bisa mengampuni jika kasih Tuhan tidak menguasai hidup kita. Sebab pengampunan sejati selalu didasari dan digerakkan oleh kasih. Jadi dikatakan di sini bahwa kita tidak bisa mengampuni kalau kasih Tuhan itu tidak ada di dalam diri kita. Kalau kita tidak dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan, kita sulit untuk mengampuni. Kita sulit untuk mengasihi. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Kita akan lihat di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Bisa ditayangkan? 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8. Kita akan lihat di dalam firman Tuhan ini di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, dikatakan tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi dikatakan di sini bahwa kita bisa mengampuni karena ada kasih di dalam setiap hidup kita. Bahkan di situ tadi dikatakan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa. Satu lagi, Amsal 10 ayatnya yang ke-12. Amsal pasal 10 ayatnya yang ke-12. Amsal 10 ayatnya yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, karena apa? Karena memiliki kasih. Jadi yang pertama tadi bahwa kasih itu tadi dikatakan bahwa kasih membawa pengampunan. Mengampuni adalah salah satu bentuk nyata kasih Allah. Ya, jadi kasih membawa pengampunan. Kita bersyukur kalau kita punya Allah yang luar biasa, yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, mengampuni adalah refleksi kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak akan bisa mengampuni. Rendah hati berarti tidak mempertahankan posisi, kedudukan kita, dan juga tidak menuntut orang lain untuk mengakui siapa kita. Ya, rendah hati berarti tidak mempertahankan posisi, kedudukan kita, dan juga tidak menuntut orang lain untuk mengakui siapa kita. Orang yang rendah hati tidak minta dihormati dan dihargai, tetapi justru mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri. Ya, jadi dikatakan bahwa orang yang rendah hati itu dia tidak minta untuk dihormati dan dihargai, tapi justru mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dikatakan juga tadi bahwa kerendahan hati adalah mempertahankan posisi kedudukan kita dan juga tidak menuntut orang lain untuk mengakui siapa kita sih, gitu ya. Jadi dikatakan di sini bahwa mengampuni adalah refleksi kerendahan hati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pengampunan adalah pintu menuju mujizat. Di dalam Markus pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayat Markus pasalnya yang ke-11, Markus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-20 sampai 26. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang doa, bahwa kita memiliki kuasa untuk memindahkan gunung. Kita tuh dikasih kuasa sama Tuhan untuk kita berdoa. Bahkan dikatakan juga bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu sudah memberikan kita satu kuasa kepada kita. Kita bisa berkata gunung itu pindah, gunung itu akan pindah.
asal kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ada hal penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum berdoa. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-26, di dalam Markus 11 ayat 25 dan ayatnya yang ke-26, kita akan lihat sama-sama. Di situ dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 25, 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi ketika kita berdoa, kita harus mengampuni dulu saudara kita. Bahkan kita harus minta ampun kepada Tuhan. Kalau doa kita, kenapa doa kita kadang terhalang? Kenapa kadang ketika kita berdoa nggak dijawab oleh Tuhan? Karena kita masih menyimpan kebencian, kita masih menyimpan kekecewaan. Oleh sebab itu, lepaskan pengampunan. Kebencian, kemarahan, dendam, kepahitan, dan semua perasaan negatif yang kita simpan adalah dosa. Dosa adalah penghalang jawaban doa. Kita tidak akan bisa menyembah Tuhan dan berfirman dengan bulat, dengan sepenuh hati kita, kalau kita masih menyimpan kebencian atau kemarahan. Tidak bersedia mengampuni adalah sama seperti meletakkan penghalang antara kita dengan Tuhan. Jadi doa kita itu tidak akan dijawab kalau kita tidak melepaskan pengampunan, yang berarti menghalangi jawaban doa yang kita harapkan. Jika kita mengharapkan mujizat dari Tuhan, maka kita harus mengampuni. Saat ini saya mengajak kepada kita semua jemaat Tuhan, baik yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada, mari kita bersama-sama membuat komitmen untuk senantiasa melakukan firman Tuhan dan kita harus melepaskan pengampunan. Dengan demikian kuasa kasih Allah akan bekerja dalam kita sehingga kita bisa mengampuni. Mengampuni adalah proses yang memerlukan waktu dan pengorbanan. Tetapi di akhir segala proses menyakitkan yang kita alami, memang ada satu hal yang harus kita alami. Kita sendirilah yang akan memetik hasilnya, menerima berkatnya, dan menikmati hidup dalam kemuliaannya. Oleh sebab itu mari lepaskan pengampunan, kuasa pengampunan. Ketika kita lakukan itu, doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan, dan bahkan berkat Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini mungkin ada hal yang kita hadapi, mungkin kita pernah kecewa, mungkin saat ini kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan kekecewaan. Lepaskan itu. Kita akan minta agar Tuhan memperbaharui di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan nyanyikan lagu yang mengatakan mengampuni, melampuni lebih sungguh, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Katakan mengampuni. Haleluya, haleluya. Mari kita akan belajar untuk mengampuni orang-orang di sekeliling kita. Kita akan belajar seperti Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, mati di atas kayu salib untuk mengampuni kita. Kita akan lepaskan pengampunan. Kita akan belajar untuk mengampuni
mengampuni orang-orang di sekeliling kita. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu orang-orang yang terdekat. Mari, kalau mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita, berkat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Mari, lepaskan pengampunan, ada kuasa pengampunan. Haleluya, amin. Tuhan, katakan mengampuni, mengampuni. Engkau yang akan memberkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau yang akan menolong mereka Tuhan. Biarlah roh pengampunan itu ada dalam hidup mereka. Lepaskan roh pengampunan Tuhan. Setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang tahu kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadi rema di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap sidang jemaat-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu akan dicurahkan dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam keadaan yang sakit. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang akan menghampiri mereka, menjamah mereka ya Tuhan. Kuasa bilur Yesus akan menyembuhkan dan memulihkan dari segala sakit penyakit mereka. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada. Kami percaya Engkau tidak pernah biarkan dan tidak pernah tinggalkan. Kami berdoa secara khusus saat ini buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada di dalam keadaan duka cita. Kami berdoa buat keluarga dan Ibu Dana ya Tuhan. Tuhan, dari tempat ini kami mohon kuasa-Mu akan menjamahnya, menghiburkannya ya Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau tahu yang terbaik ya Tuhan. Engkau hiburkan secara khusus buat Ibu Dana saat ini bersama dengan anak-anak cucu dan menantu. Kami juga mengucap syukur buat hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyertainya. Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Dan di dalam saatnya Engkau sudah memanggilnya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh mengasihi hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau balas dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kami percaya juga seluruh jemaat-Mu ya Tuhan akan sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Boleh saat ini Tuhan sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi, memiliki hati yang penuh dengan kemurahan untuk mengampuni ya Tuhan. Sehingga hati kami boleh dibebaskan dan kami boleh mengalami damai sejahtera. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau sedia mendengar seru doa kami. Terpuji nama-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari saat ini kita akan mengangkat tangan bersama-sama. Karena Allah siap memberkati kita. Haleluya Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah habis Bapa ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi, selamat beribadah. Tuhan memberkati.